Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna untuk mempelajari, memahami, mentadabburi qala Allah qala Rasul firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memahamkannya di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala buku yang akan kita bahas di sini adalah Mubtilatul A'mal fi Dhaw'il Qur'anil Karim wa Sunnatis Sahihah Al-Mutahharah, yaitu penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan Sunnah As-Sahih yang dikarang oleh Syekh Abu Samah Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Sebelum melanjutkan pada pembahasan pertama daripada buku ini, kita akan mengenal dulu siapakah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Namanya adalah Usamah Salim, kemudian Aid Al-Hilali As-Salafi Al-Athari, dan beliau adalah seorang muhaddits, seorang muhaddits, yaitu seorang ahli hadis, dan beliau adalah termasuk salah satu murid terpercaya daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah yang masyhur, di antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh masyhur bin Hasan Al-Salman, kemudian Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah, kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ini rahimahullahu hafizahullahu ta'ala. Dan Syekh Salim ini pernah ke Indonesia. Syekh Salim pernah ke Indonesia, waktu itu juga dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Nah, kebanyakan murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah itu seorang muhaddits, yaitu seorang ahli al-hadis. Yang terutama siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Betapa banyak Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu sering bertukar pendapat mudzakarah dengan Syekh Ali Hasan, sehingga dikatakan murid yang utama beliau adalah beliau, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tahun 1377 atau 1957 Masehi di Al-Khalil, Palestina. Makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh masyhur, kemudian Syekh Muhammad Musa Al-Nasr
kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ini beliau aslinya dari Palestina, bukan dari Yordania. Ya, dari Yordania itu adalah domisili beliau setelah berhijrah. Yang kemudian mereka itu bertemu dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau sekarang berdomisili di Amman, Yordania bersama murid-murid Imam Al-Albani lainnya membentuk markas Imam Al-Albani. Tapi menurut cerita beliau sekarang pindah ke Yaman. Ya, pindah ke Yaman. Kemudian latar belakang beliau menimba ilmu daripada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan menemani beliau hampir selama 25 tahun. 25 tahun. Nah, begitulah seharusnya seorang talibul ilmi itu sohbatu ustadzin, yaitu menemani guru, bermulazamah dengan seorang guru sampai selama itu, sehingga dia mendapatkan mungkin bisa dikatakan setengah ilmu gurunya, ya, setengah ilmu gurunya. Itu. Makanya dikatakan Syekh Fulan itu menurun kepada murid-muridnya. Di antaranya contohnya adalah Syekh Sami Muhammad As-Sakhir, hafizahullah ta'ala. Syekh Sami ini adalah murid dan menantu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Cara pembawaannya ketika beliau di majelis ilmu itu persis sekali dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Makanya dengan lamanya belajar dengan seorang guru itu akan lebih memantapkan ilmunya. Tidak cukup sekedar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tidak cukup. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kapankah seorang itu patut disebut dengan muridnya Ustadz Fulan? Ya, minimal 4 tahun dia bisa bermulazamah dengan ustadz tersebut, barulah bisa dikatakan sebagai seorang talib dari syekh tersebut. Ya, walaupun sebenarnya tidak ada patokan secara jelas dalam hal ini. Nah, beliau juga bertemu dan menimba ilmu dari beberapa ulama hadis dari India. Jadi tidak terkenal, India itu tidak hanya terkenal dengan Bollywoodnya aja, tapi ulama-ulama besarnya juga berada dari sana. Contohnya yang seperti kita baca, ya, Ar-Rahiqul Makhtum, ya, sirah Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, itu diantaranya ulama India. Dan banyak sekali ulama-ulama India itu, mereka itu adalah bidangnya, ahlinya di bidang hadis. Kebanyakan mereka itu bidangnya adalah bidang hadis. Dan banyak sekali Syekh Ali Hasan hafizahullah rahimahullah ta'ala itu menerima sanad-sanad itu dari ulama-ulama India, Pakistan, ya, ulama-ulama pindah Pakistan. Dan Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah, ya. Arab Saudi yang kemudian beliau menerima ijazah sebagai perawi-perawi atau periwayat hadis dari guru-guru tersebut dan diperbolehkan mengajar dan meriwayatkannya. Nah, ini diantara keutamaan riwayat sanad, ya, yang disebut dengan sanad. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Al isnadu minad din. Sanad itu bagian dari ajaran Islam. Walaulal isnad, sekiranya kalau tanpa sanad, laqala man syaa ma syaa. Orang itu akan bebas mengatakan apapun apa yang dia mau. Makanya ketika pada zaman itu, ya, muncullah fitnah firqah-firqah, ya, firqah-firqah sesat, ya, selain daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ketika datang hadis atau athar dari orang lain, ya, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sammulana rijalakum, berikanlah rijal-rijal kalian, sebutkan rijal kalian. Nah, kemudian nanti diteliti di situ, apakah dia mujarrah, dia itu dijarah atau dicela, ataukah muaddal, ataukah dipuji. Ya. Kalau mujarrah maka hadisnya tidak diterima.
Kalau mu'addal dipuji, maka hadisnya diterima dengan berbagai macam ciri-ciri dari seorang ahli hadis yang diterima periwayatannya. Di antara guru-guru beliau dalam belajar ilmu hadis adalah Syekh Badi Ar-Rashidi, muhaddis dari Sin, Syekh Muhibbuddin Ar-Rashidi, Syekh Abdul Ghaffar Hasan, Syekh Muhammad Abdul Falah, Syekh Ata'ullah Hanif, muhaddis dari Punjab, dan Syekh Hamad Al-Ansari, muhaddis dari Madinah. Nah, di antara guru-guru beliau, ya, pertama adalah Syekh Muhammad, ya, Ya'qub, saudara dari Al-Allamah Muhammad Ishaq, cucu dari Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Aziz Ad-Dihlawi, ulama dari India. Kemudian Syekh Qadhi Husain bin Muhsin As-Sibai Al-Yamani, murid Imam Ibnu Nasr Al-Hazimi yang merupakan murid terkemuka Imam Asy-Syaukani. Kemudian Syekh Abdul Haq Al-Fadl Al-Hindi yang juga merupakan murid Imam Syaukani. Kemudian Syekh Muhaddits Badi'ur Rashidi, muhaddits Sindi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Muhaddits Muhibbur Rashidi. Kemudian Syekh Abdul Ghaffar Al-Hassan. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Falah. Kemudian Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ata'ullah Hanif. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad Ismail Al-Ansari dari Madinah, ya. Kemudian Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, inilah faedahnya kenapa kita itu mempelajari ilmu daripada orang-orang yang masyhur, supaya keilmuan kita juga diakui sebagaimana diakui keilmuan guru. Walaupun di sana juga ada sebagian guru-guru yang tidak masyhur. Di antara seluruh daripada guru-gurunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada juga yang masyhur, ada juga yang tidak. Tapi di antara faedah atau hikmahnya, seorang itu belajar kepada orang yang masyhur dari segi keilmuannya, ketakwaannya, istiqomahnya, dan di atas sunnahnya, itulah membuat murid itu akan juga dikenal dengan demikian. Kecuali jikalau murid tersebut itu, ya, menyimpang dari jalan gurunya, seperti tokoh Mu'tazilah, ya, Wasil bin Atha. Beliau muridnya ulama besar, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Tapi ketika itu dia itu i'tizal, yaitu melepaskan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala. Akhirnya apa? Mempunyai pendapat sendiri, dan dia termasuk pembesar daripada firqah sesat, yaitu Mu'tazilah. Nah, karya-karya beliau itu sangat banyak sekali, ya. Lebih daripada 50 dari judul-judul yang sudah tersebar di kaum muslimin, ya, di dalam dakwah Islamiyah. Di antaranya adalah Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, itu. Kemudian Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syari'iyyah fi Sahih Sunnah An-Nabawiyah yang berjilid, ya, berjumlah 4 jilid, ya, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan oleh Pustaka Imam Syafi'i yang baru 1 jilid, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di antara aktivitas beliau sampai sekarang itu adalah seperti, ya, pendiri majalah Al-Asalah dan menjabat sebagai kepala editornya, pendiri markas Syekh Al-Albani Yordania bersama 4 rekan beliau murid Al-Albani, yaitu Syekh Ali Hasan, Syekh Muhammad Musa, Syekh Masyhur, dan Husain Al-Awashiyah. Ya, disinilah perlunya kita belajar kepada orang-orang yang manhajnya jelas, akidahnya juga jelas. Kenapa demikian? Karena kita akan terbawa oleh orang tersebut. Terlebih lagi jikalau orang tersebut, ustadz tersebut itu memberikan pengaruh besar terhadap kita. Itu. Makanya sebelum melakukan segala sesuatu terhadap seorang ustadz, seorang syekh itu, maka yakinkan dulu kita tentang manhaj dan akidahnya.
ya, tentang manhajnya dan akidahnya. Kalau belum jelas bagi kita, cari kejelasannya, ilmunya, ya. Kalau sudah jelas, tidak usah diundang, ya. Karena apa? Karena kita akan bertanggung jawab terhadap kita sendiri ketika di akhirat nanti, ya. Makanya apa? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan salamatul mu'taqad wal manhaj itu adalah apa? Harga mati bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang namanya, ya, salamatul manhaj wal mu'taqad itu bukan sesuatu yang diperjualbelikan, tidak. Nah, kita masuk pada muqaddimah pada halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap risalah itu pasti akan didahului dengan bismillah. Dengan bismillah. Ya, makanya apa? Ketika kita akan melakukan suatu amalan yang di situ adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah bismillah. Ya. Makan dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Allah atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu doa tersebut hadisnya dhaif. Ya. Cukup dengan bismillah. Ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya. Ini seharusnya ada 3 ayat yang harus disebutkan, yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Nah, ini disebut dengan khutbatul hajah. Dan Nabi SAW setiap beliau akan memulai daripada kajiannya, khutbahnya beliau, pembahasan beliau selalu mengulang-ulang khutbatul hajah ini, selalu memulainya dengan khutbatul hajah. Ya. Makanya tidak ada yang lebih baik kecuali dengan mengikuti daripada sabda Nabi atau sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, itu adalah muqaddimah yang selalu dipakai, selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan memulai pembahasan. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW, dan itu terdapat dalam riwayat Muslim. Ya, terdapat dalam riwayat Muslim. Ada juga sebagian kaum muslimin yang mereka itu sudah fobia dengan muqaddimah ini. Innal hamdalillah, oh Wahabi, akhirnya keluar dari masjid, nggak mau mendengarkan lagi kajiannya. Belum juga sampai kepada muqaddimah dari kajian, baru innal hamdalillah sudah kabur. Nah, itulah mereka orang-orang yang sulit sekali untuk mendapatkan hidayah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, di sini juga saya kan yang antum pegang itu adalah terjemahan. Nah, bagi antum yang bisa bahasa Arab, ya, silahkan di-download, ya, kitabnya, yaitu Mubtilatul A'mal fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah, ya, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Fa inna sa'adatal abadi fi jannatin 'arduha as-samawati wal ard lan yanalaha al-'abdu illa bil 'ibadati 'ala basirah.
Kebahagiaan abadi di dalam surga yang seluas langit dan bumi tidak akan dicapai oleh seorang hamba kecuali dengan cara beribadah yang ditujukan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Bil ibadah ala basirah, yaitu di atas ilmu. Makanya fa inna sa'adatal abad, kebahagiaan abadi. Nah, di sini yang kita inginkan adalah kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi itu adalah tentu saja dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebahagiaan abadi itu tentu saja di mana? Di surga. Kenapa demikian? Sebagaimana lawannya orang senantiasa sengsara secara abadi di mana? Di neraka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, adapun kebahagiaan abadi bagi seorang muslim itu berada di surga. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah seluas langit dan bumi. Dan hal ini kita tidak bisa memikirkannya. Ya, tidak bisa memikirkannya. Artinya apa? Tentang hal semacam ini bukanlah tugasnya akal, tetapi tugasnya apa? Iman yang ada di dalam hati. Bahwasanya Allah itu mempunyai surga luasnya daripada langit dan bumi. Kebahagiaan yang abadi itu, yang berada di surga itu tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Dan beribadahlah kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Syukur-syukur kalau mati dalam keadaan beribadah, misalkan dalam keadaan sujud, keadaan ruku, keadaan salat, keadaan senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa dalam membaca kitab dan lain sebagainya, membahas ilmu, itu kan dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan ini bukan salah satu tanda husnul khotimah, tapi dia dikenal dengan apa? Wafatnya ketika dia dalam keadaan baik. Seperti itu. Nah, penuh keyakinan di sini ala basirah. Ala basirah ini maknanya adalah di atas keyakinan. Nah, keyakinan itu tidak akan tumbuh, tidak akan bisa dibangun kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kemarin malam kita bahas, ya, saya sampaikan di majelis kita ini bahwasanya apa? Berilmu dulu, setelah itu beramal. Bukan beramal dulu baru berilmu. Kenapa? Sekiranya kalau amal itu membuat dia itu bahagia, padahal bisa jadi salah, kemudian ada datang dalil kepada dia yang lebih sahih, maka dalil itu tidak diterima oleh dia. Nah, itu berbahaya sekali. Ya. Seperti orang-orang yang kita kenal dengan yang telah berkutat di dalam bid'ah, kemudian kita sampaikan kullu bid'atin dhalalah. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan bahwasanya ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Padahal pendapat bid'ah hasanah itu adalah menyelisihi bahkan menentang Rasulullah. Siapakah yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Rasulullah, jelas hadisnya di dalam Sahih Muslim. Seperti itu. Makanya dengan ilmu ibadah kita itu akan semakin yakin. Ya. Untuk menambah keyakinan ibadah kita itu haruslah dengan ilmu. Makanya dengan menggunakan ala basirah, bukan ala ilmin. Ya. Bukan ala ilmin. Kalau ala ilmin itu hanya sekedar kulitnya saja. Tapi kalau basirah itu mengetahui ilmunya, memahaminya secara detail. Nah, walamma kanatil ibadatu duna niyatin ina'un wan niyatu duna ikhlasin riya'un wal ikhlasu duna ittiba'in haba'un
fa'ala al-'abdi alladhi yuridu Allah wad-dar al-akhirata an yusahhiha an-niyyata ba'da fahmi haqiqatil ikhlas wa yusahhih al-'amala bi fahmi haqiqatil ittiba'. Ibadah yang dilakukan tanpa niat hanya akan mendatangkan kelelahan. Terlebih lagi yang dilakukan adalah berupa ibadah. Makanya untuk membedakan antara adat dengan ibadat itu adalah dengan niat. Ya. An-niyatu litamyizil 'adati minal ibadah. Niat itulah yang akan menjadikan pembeda antara ibadah yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adat, yaitu kebiasaan. Di pagi hari kita terbiasa sarapan. Ya, terbiasa dengan sarapan. Nah, ketika kita sarapan itu kita niatkan untuk supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'jur, maka akan diberi pahala. Ketika kita sarapan biasa sekedarnya aja karena terbiasa jam segitu adalah sarapan tanpa niat apapun, ya tidak diberi pahala. Makanya niat itu adalah pembeda antara adat dengan ibadah. Niat tanpa keikhlasan tidak lebih dari perbuatan riya. Riya, kata Nabi SAW, adalah asyirkul asghar. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, yang namanya syirik itu entah besar atau kecil sama-sama berbahaya. Makanya Nabi SAW menggunakan lafaz inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesuatu yang membuatmu khawatir akan kalian. Perkara kecil ini ternyata dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka bagi kita juga sama dengan sikap beliau. Apa kata beliau? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil, yaitu berupa riya. Ya. Niat tanpa keikhlasan tidak lebih dari perbuatan riya, yaitu ingin dilihat orang lain. Ketika melakukan ibadah, ya, apapun bentuk ibadahnya, niatnya adalah supaya orang lain melihat dan kemudian memuji. Nabi SAW, man ra'ahun nas. Barang siapa yang niatnya ibadah kepada Allah adalah dengan tujuan riya, maka Allah akan memperlihatkan kepada manusia kalau dia riya. Gitu. Makanya sering saya jelaskan bahwasanya ibadah itu, dikatakan ibadah itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah setiap nama atau setiap sesuatu, ya, minal aqwali wal af'al, dari perbuatan dan perkataan, ya. Syaratnya apa? Diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai. Oleh karenanya Allah mensyariatkannya salat. Ya, ditujukan kepada siapa salat itu? Ya tentu saja kepada pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang beribadah, menjalankan sebuah ibadah yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian niatnya itu bukan karena Allah, Allah terima atau tidak? Tidak. Nah, inilah yang disebut dengan asyirkul asghar, ya, minal aqwali wal afali adh-dhahirah wal batinah, secara zahir dan secara batin. Nah, inilah pengertian terbaik daripada kata ibadah, al-ibadah. Nah, makanya apa? Niat di sini, niat ini adalah juga untuk membedakan mana yang riya dan mana yang ikhlas. Ya. Kemudian
Sedangkan ikhlas tanpa ittiba, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga akan percuma. Makanya ibadah itu syaratnya dua. Pertama, ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena itu adalah perintah dari Allah berupa ibadah. Ya. Yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Allah ya'budullah atau Allah yu'badallah illa bima syara'. Tidaklah seorang muslim beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya itu dua syarat mutlak daripada diterimanya sebuah amalan. Amalan yang ditujukan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ittiba ini bagi orang yang tidak mengikuti itu adalah apa? Sebuah percuma. Kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillah. Di dalam usul fikih ada dua istilah yang hampir sama. Pertama adalah taklid, yang kedua adalah ittiba. Taklid ini buruk, sedangkan ittiba adalah baik. Apa itu taklid? Taklid itu adalah mengikuti seseorang entah secara perbuatan atau perkataan, tapi tidak tahu dalilnya. Tidak tahu dalilnya. Istilahnya adalah taklidul a'ma, manut grubyuk. Ya, gurunya ke sana, gurunya ke sini, ke sini. Gurunya minum arak, dia juga minum arak. Gurunya nyemplung kali, juga nyemplung kali. Ini namanya taklidul a'ma. Ya. Makanya dikatakan innal muqallida laisa bi'alim. Sesungguhnya orang yang muqallid, taklid itu bukanlah seorang yang alim, karena dia bodoh, tidak tahu. Nah, maka untuk membedakan antara muqallid dengan muttabi itu apa? Yaitu ittiba tadi. Apa itu? Makanya ittiba itu adalah mengikuti seorang dan dia tahu dalilnya. Ya. Makanya manhaj salaf ini, para jamaah rahimakumullah, itu yang membuat kita selalu semangat untuk mencari ilmu. Ketika seorang mengatakan lakukanlah ini dan ini, jangan berhenti sampai di situ. Tanyakan kepada dia mana dalilnya. Kalau dalil-dalil Al-Quran, bagaimana tafsirnya dan bagaimana pengamalan sahabat terhadap ayat tersebut. Kalau dalilnya berupa hadis, harus dinyatakan bahwasanya hadis itu sahih. Kenapa? Karena para ulama rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis yang dhaif itu secara mutlak pada zaman mutaqaddimin itu tidak boleh diamalkan. Terlebih lagi dalam masalah hukum dan akidah, tidak bisa. Tuh. Kemudian para ulama setelahnya membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan banyak syarat. Ya. Di antara syarat yang utama itu yang masyhur ada 3. Hadis itu hadisnya tidak terlalu berat dhaifnya sampai dikatakan dhaif jiddan atau la aslalahu atau maudhu' itu palsu. Itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, tidak boleh dinisbahkan dari kepada Nabi SAW berupa cara meriwayatkan hadis. Cara meriwayatkan hadis itu ada 3 lafaz. Pertama haddatsana atau haddatsani, anba'ana atau anba'ani, akhbarona atau akhbaroni. Itu 3 ya. 3 lafaz dalam meriwayatkan hadis yang diakui oleh para ulama ahli hadis. Itu.
Selain itu tidak diterima, walaupun Imam Muslim an-anah. Misalkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi beliau mempunyai pendapat tersendiri. Maka harus tidak dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka harus mengatakan qala Rasulullah. Itu. Atau ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama aja berat itu. Yang ketiga, tidak boleh berharap pahala dari Allah kalau mengamalkan hadis dhaif. Makanya hadis dhaif itu tidak ada manfaatnya kalau diamalkan. Kenapa? Karena masih banyak hadis sahih yang belum kita amalkan. Tuh. Makanya tadi ittiba dan taklid. Maka jadilah orang-orang yang berittiba, tahu dalilnya. Pelajari dalilnya. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dituntut untuk meluruskan niatnya setelah ia memahami hakikat ikhlas. Dan ini hakikat ikhlas ini bisa kita pelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang ikhlas. Dan seperti biasa beliau menyebutkan qala Allah qala Rasul. Ya. Sebelum beliau menyebutkan qala Rasul dalam kitab hadis beliau yaitu Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan qala Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menandakan bahwasanya keseharian beliau itu dalam beribadah kepada Allah itu adalah berdasarkan dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan memperbaiki cara ia beramal dengan memahami hakikat daripada ittiba, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma falyurabit ala husuni nafsihi bil musyaratah wal muraqabah wal muhasabah wal mu'aqabah wal mujahadah wal mutaba'ah. Bertolak dari ini semua, hendaklah seorang muslim membentengi dirinya dengan musyaratah, komitmen, istiqamah. Inilah yang sulit para jamaah rahimakumullah. Namanya istiqamah itu, oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan istiqamah afdal min alfil karamah. Istiqomah itu lebih berat dan lebih utama daripada 1000 karomah. Karomah makan beling, berjalan di atas air, gitu. Bisa terbang, bisa dalam satu waktu ke Mekah, ke Madinah. Itu yang sering kita dengar, toh. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan istiqomah. Makanya kata Nabi SAW, amalan yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah apa? Istiqamah wa in qalla, adwamuha wa in qalla. Senantiasa kontinu walaupun itu sedikit atau ringan. Dan itu tidak mudah. Kenapa demikian? Karena akan selalu bergelut dengan yang namanya hawa nafsu. Makanya disitulah hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu kepada seorang makhluk, hamba Allah. Supaya apa? Dia berjuang untuk menegakkan kontinu, supaya dia bisa kontinu istiqomah dalam amalan. Kemudian muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita merasa ada sifat muraqabah ini, kita akan senantiasa terjaga dari yang namanya maksiat. Mau ngerokok, Allah melihat. Allah melihat. Mau main dadu, Allah melihat. Dan seterusnya. Amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan dan juga secara apa? Secara negara, hukum negara.
Senantiasa hal itu akan terjaga kita dari kemaksiatan. Kemudian muhasabah, introspeksi diri. Ya. Makanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum dihisab. Ya. Di dalam sebuah ayat kita ya berdoa bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang ringan, bukan hisab yang berat. Makanya kita mempelajari tauhid. Nah, ya. Sampai kapan kita mempelajari tauhid? Sampai mati. Sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid. Nah. Kemudian muaqabah, memberi sanksi atas kesalahan sendiri. Makanya sekiranya salah satu cara terbaik ketika orang tidak menerima nasihat orang lain adalah dengan menasehati diri sendiri. Ya. Sebelum menerima nasihat orang lain, maka nasihatilah diri sendiri. Ya. Salahkan diri sendiri, benarkan diri sendiri. Makanya ibda binafsik, maka mulailah dari dirimu sendiri. Kemudian bermujahadah, ya, bermujahadah yaitu bersungguh-sungguh. Nah, di antara bentuk kesungguhan daripada menuntut ilmu itu adalah mengerahkan seluruh apa yang ada pada kita berupa indera lima indera itu untuk memahami apa yang disampaikan. Pikirannya gak ngalor ngidul. Wah, gimana nanti saya mau milih nasi pecel yang sana atau sana ya gitu, yang enak gitu. Enggak. Maka harus konsentrasi. Makanya apa? Diceritakan bahwasanya ya, di dalam sebuah majelis seorang imam itu ada seorang yang dihinggapi seekor burung. Ya. Kenapa demikian? Karena saking khusyuknya dalam mendengar dan fokus ketika mendengar kajian dan penjelasan oleh seorang syekh tersebut. Seakan-akan oleh burung tersebut dianggap seperti pohon, saking tenangnya. Saking tenangnya. Kemudian adalah mu'atabah, yaitu menegur kesalahan sendiri. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin, sekiranya kalau kita sulit untuk menerima nasihat, paling tidak salahkan diri sendiri kalau kita itu salah. Dan tidak ada yang namanya kaidah itu seperti yang kita dengar itu, ya, wanita tidak salah. Kan seperti itu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Atau wanita selalu benar. Kalau ada istri antum pernah berkata demikian, ya, sampaikan dalil ini, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tidak ada ya. Jadi perempuan selalu benar itu tidak ada. Terus yang selalu salah itu laki-laki juga tidak ada. Nah, wal muslimu fi tijaratin ribhuha al-firdaus al-a'la wa tadqiqu al-hisab fi hadha ma'an nasi awla fi tadqiqihi fi arbahid dunya fahatama ala kulli dhi azmin amana billahi wal yawmil akhir alla yaghfal an muhasabati nafsihi wa tadyiqi 'alayha fi harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha fa inna kulla lahzatin min lahzatil umri jawharatun thaminatun. Seorang muslim di dunia ini sebenarnya sedang melakukan perdagangan yang keuntungannya adalah berupa surga firdaus yang tinggi. Makanya sebagian ulama mengatakan firdaus itu adalah nama perempuan. Nama perempuan. Maisarah itu nama laki-laki. Sampai ke Indonesia amburadul. Apalagi Siti Maisarah jadinya perempuan.
Firdaus jadinya laki-laki. Nah seperti itu. Nah, ya. Dan seharusnya perhitungan yang cermat dan mendalam atas perdagangan ukhrawinya ini ia lakukan sungguh-sungguh dibandingkan dengan perdagangan duniawi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, seorang pedagang itu kan persiapannya Masya Allah ya. Ketika dia berdagang itu yang disiapkan banyak sekali. Di antaranya adalah barang dagangannya, kemudian juga dari hukum-hukum yang akan dia geluti dalam dunia perdagangan tersebut, kemudian sistemnya dan bagaimana cara marketing yang baik ya. Itu kata beliau ini adalah perdagangan duniawi. Bagaimana dengan perdagangan akhirat ya. Nah sekarang kita itu sedang berjual beli dengan Allah ya. Kita meluangkan waktu, bukan meluangkan waktu sebenarnya ya. Karena memang sebenarnya bekerja itu adalah apa? Waktu untuk kita menunggu yang namanya waktu sholat, waktu ibadah ya. Dan kita melawan hawa nafsu kita. Sebenarnya kan kalau setelah subuh itu tidur kan enak toh Pak? Enak toh? Gitu. Tapi kita itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, makanya kita menghadiri majelis ilmu. Dan bersabar. Kita memang harus bersabar, duduk berjam-jam di majelis ilmu itu harus bersabar, dan itu adalah juga cobaan buat kita. Ketika kita itu misalkan duduk berjam-jam di kantor atau di tempat dagang kita iya. Ketika kita kuat dan sabar, maka di dalam majelis ilmu harus lebih sabar lagi. Kenapa demikian? Karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita inginkan, dan surga yang paling tinggi itu iya. Maka itu orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat harus selalu mengoreksi kesalahan dirinya serta membatasi setiap gerak-gerik dan aktivitasnya, terutama tentang aktivitas ibadah. Apakah sudah benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ibadah itu? Jikalau sudah, alhamdulillah, maka istiqomahkan. Jikalau belum, cari ilmunya kemudian perbaiki. Nah itulah seharusnya seorang ahlu sunnah wal jamaah. Senantiasa, misalkan niat kita sudah benar belum ketika bermajelis di sini ya. Kemudian cara kita sudah benar belum di dalam majelis ini, maka di situ semuanya penuh dengan introspeksi diri. Karena detik demi detik dari bilangan usianya adalah harta yang sangat berharga. Ya. Ada seorang mengatakan, tetaplah hidup walaupun gak berguna. Pernah antum baca kayak gini? Pernah toh? Maka orang yang mengatakan kayak gini sebenarnya orang jahil. Orang jahil. Dia bisa mengatakan hal tersebut itu kan berkat dari orang yang tidak berguna, katanya. Nah kalau sekiranya ada orang yang tidak berguna, mana mungkin dia akan berkata demikian, dan mana mungkin perkataan ini akan muncul. Ya. Makanya sehina-hinanya orang di atas muka bumi ini tetap dia memberikan manfaat. Iya. Manfaatnya apa? Supaya apa? Menjadi cerminan supaya tidak seperti dia. Nah, wadzalika li'anna an-nafsa mayyalatun ila ma yadhharu annahu maslahatun laha fil mali awil hal wa qad tastaghfiru fatahbatu a'maluha wa li'anna mimma yanbutur rabi'a ma yaqtul habatan aw yulimmu ila akilatul khadar. Mengingat jiwa itu lebih condong kepada sesuatu yang terlihat manfaat untuknya. Biasanya manfaat secara duniawi itu lebih semangat kadang sebagian kaum muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kepada akhirat mereka. Amin ya rabbal alamin.
baik sekarang maupun akan datang. Terkadang ia berlebih-lebihan dalam menyikapinya sehingga gugurlah pahala amalnya. Makanya nggak ada faedahnya sekiranya ya gugur amal atau pahala daripada amalan tersebut. Adanya capek, lelah. Nah, ingatlah tumbuhan di pinggir sungai kecil dapat membunuh binatang yang terlalu banyak memakannya atau nyaris membunuhnya kecuali tumbuhan khadir, yaitu perumpamaan bagi orang yang serakah dengan harta dunia sehingga harta tersebut mencelakakannya kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang halal dan baik. Makanya apa? Ketika kita menggali sesuatu di bawah tanah kita itu, tahu-tahu dapat harta, makanya disebut dengan harta karun. Itu berasal dari hartanya korun. Ya, padahal enggak juga. Kenapa? Karena waktu itu kargo enggak ada dari Mesir ke Indonesia itu enggak ada. Pesawat itu enggak ada. Kok sampai di situ? Makanya apa? Itu adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan bahwasannya hartanya korun yang dipendam oleh Allah Subhanahu wa taala ditemukan di Indonesia. Seperti itu. Makanya disebut dengan harta karun. Aslinya adalah hartanya korun. Ya. Walidzalika la budda min al-wuqufi 'ala al-khisal allati qad tastahsinuha an-nafsu fatahbatu a'maluha wa yubtilu thawabuha wa hiya la tash'ur. Wa hiya majmu'atun baina yadayka fi hadhihi ar-risalah wa qad sammaytuha mubtilatul a'mal fi dhaw'il kitabi wa sunnatil mutahharah as-sahihah al-mutahharah. Ya. Karena itu setiap kita harus mengetahui perbuatan apa saja yang disangka baik oleh jiwa namun ternyata justru membatalkan amal soleh dan menggugurkan pahalanya tanpa disadari. Nah, inilah kadang yang tidak kita sadari dan harus kita waspadai. Ya. Al-Ustadz, ada seorang ustadz, dia itu memberikan sebuah khutbah yang mana khutbah itu membuat saya menangis dari awal khutbah sampai selesai khutbah, dan judulnya pun menakutkan sekali, yaitu apa? Apakah kita merasa kalau kita dihukum oleh Allah? Inilah yang disebut dengan muraqabah itu tadi dan mu'atabah itu tadi. Ya. Kita senantiasa beramal, tapi ternyata amalan itu, pahala itu nggak nyampe kepada kita. Nah, itulah yang harus kita introspeksi diri. Nah, beberapa perbuatan ini beliau kumpulkan dalam risalah yang berjudul Mubtilatul A'mal fi Dhaw'il Qur'anil Karim wa Sunnatis Sahihah Al-Mutahharah. Ya, penyebab rusaknya amal menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Makanya sebagai meneruskan daurah yang kemarin, Idul Fitri kemarin itu adalah supaya kita itu sebagaimana yang dikatakan oleh ahli syair bahwasanya araftu syarra la li syarri bal li tauqi. Aku mengetahui sebuah keburukan itu bukan untuk diamalkan tetapi untuk dijauhi. Nah, semoga kita dengan mempelajari ini, kita setelah itu tahu dan kemudian kita memahami, kemudian kita mengamalkan, artinya menjauhkan diri dari apa-apa yang merusak daripada amal soleh kita. As'alullaha an yataqabbalaha biqabulin hasan wa an yadakhira lana thawabaha ila yaumil liqa'ih wa 'ala Allahi qasdus sabil. Saya mohon kepada Allah menerima upaya ini dengan penerimaan yang baik, menyimpan pahala untuk kami sampai hari pertemuan dengannya, dan hanya Allah yang menjelaskan jalan yang lurus. Makanya di antara salah satu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu tentang sedekah jariyah, di antaranya ada ilmun yuntafa'u bihi, adalah dengan membuat buku, terutama buku syar'i. Makanya ketika Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala pada yaum hari wafatnya ibunya, itu beliau bersedih sekali. Kenapa? Karena pintu surga beliau dua-duanya sudah tertutup. Ya.
Kemudian datanglah Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, kemudian berkata kepada beliau bahwasanya apa? Beliau itu masih ada kesempatan untuk masuk surga, yaitu dengan cara menyebarkan ilmu. Makanya Syekh Masyhur itu termasuk syekh yang terkenal, pernah ke Indonesia sekali, alhamdulillah ya. Dan beliau adalah di antara murid Syekh Albani yang menonjol, dan karya tulis beliau juga sangat banyak sekali, dan itu berbobot sekali dalam hal-hal takhrij dan hadis. Karena mayoritas muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah itu adalah para ahli hadis ya. Nah, di antaranya sampai sekarang alhamdulillah saya belajar dengan murid Syekh Albani itu adalah Syekh Malik Husain Sya'ban. Beliau ya, doktoralnya itu adalah dari Madinah, Universitas Islam Madinah. Semoga nanti saya bisa mengundang beliau di sini insyaallah. Alhamdulillah saya sama beliau juga sangat dekat sekali gitu. Nah, dan alhamdulillah saya pertama kali bertemu dengan beliau itu langsung saya tanyakan bagaimana pertemuan beliau itu dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, beliau bertemu dengan Syekh Al-Albani itu tahun 90. Ya. Tahun 90, dan waktu itu beliau mengajar di Universitas Islam Madinah. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Syekh Al-Albani itu tidak punya guru dan tidak mengajar, katakan beliau 4 tahun mengajar di Universitas Islam Madinah, dan seluruh bukunya di perpustakaan beliau itu beliau hibahkan di Madinah. Tuh. Nah, dan seperti biasa seorang syekh itu apabila dia menulis buku pasti tidak diakhiri dengan yang namanya berdoa kepada Allah, yaitu pertama semoga ikhlas, kedua diterima sebagai amal jariyah. Makanya kita itu membutuhkan amal jariyah. Sekecil apapun, misalkan bantuan kita, donasi kita kepada masjid ini, itu akan terhitung sebagai jariyah. Dengan syarat apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata bahu Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali Lailatul Khamis fi mintasabi Rabi'il Awal sanatu 408 ba'da alf min hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Amman al-Balqa' asimatu Jundil Urdun min biladis Syam al-Mahrusah. Ditulis oleh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali malam Kamis pertengahan Rabiul Awal tahun 1408 Hijriah di Amman al-Balqa', ibu kota Yordan, negeri Syam yang terjaga. Negeri Syam ini ada 4: Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Ya, itu adalah negara-negara Syam. Wallahu alam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah maghrib dari yang pertama khaufus salafus salih rahimahumullah ta'ala min an tuhbata amalahum wa hum la yashurun. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.